Bulan Ramadan benar-benar kesempatan terbaik untuk meraih pahala. Banyak amalan yang bisa dilakukan untuk menuai ganjaran yang luar biasa. Dengan memberi sesuap nasi misalnya, atau secangkir teh, secuil kurma, atau bahkan snack yang menggiurkan. Itu pun bisa menjadi ladang pahala. Maka sudah sepantasnya kesempatan tersebut tidak dilewatkan begitu saja. Agar lebih memotivasi Anda untuk banyak berderma, berikut kami rangkum 8 keutamaan memberi makan buka puasa. Pertama, memberi makan buka puasa akan mendapat pahala dari orang yang berpuasa. Hal ini sebagaimana hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, ini bisa jadi solusi bagi Anda yang mungkin punya uzur tidak bisa puasa, agar Anda masih bisa punya kesempatan mendapatkan pahala setara orang yang berpuasa. Kedua, dengan banyak berderma melalui memberi makan berbuka dibarengi dengan berpuasa, itulah jalan menuju surga. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa, dan sholat pada malam hari di waktu manusia tertidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ketiga, menggabungkan sholat, puasa, dan sedekah dapat mengantarkan pada ridha Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan, puasa, sholat, dan sedekah mengantarkan orang yang mengamalkannya pada Allah. Sebagian salaf sampai berkata, sholat mengantarkan seseorang pada separuh jalan, puasa mengantarkannya pada pintu raja, sedekah nantinya akan mengambilnya dan mengantarnya pada raja. Dikutip dari kitab Lataif Al-Ma'arif. Keempat, mendapat buah-buahan di surga dan ar-rahiq al-makhtum, yakni minuman khamar yang nikmat di surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Muslim mana saja yang memberi pakaian orang Islam lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Muslim mana saja yang memberi makan orang Islam yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Lalu Muslim mana saja yang memberi minum orang yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman ar-rahiq al-makhtum. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Meskipun hadis tadi adalah hadis dhaif, tetapi punya makna yang benar, yaitu setiap orang yang beramal akan dibalas dengan semisalnya pada hari kiamat. Hadis tadi didukung makna sahihnya dalam surat An-Naba ayat 36 yang artinya, sebagai pembalasan dari Rabb-mu dan pemberian yang cukup banyak. Kelima, sedekah akan menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Keutamaan yang keenam, sedekah akan menambah berkah harta. Terkadang Allah membuka pintu rizki dari harta yang disedekahkan. Sebagaimana terdapat dalam hadis, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwa harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Ini bisa dirasakan secara indrawi dan kebiasaan. Juga walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, tetapi kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Demikian yang tertulis dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian yang ketujuh, sedekah akan meredam murka Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sedekah itu dapat meredam murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Dan keutamaan terakhir, sedekah akan menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sedekah itu akan memadamkan dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan.
Setelah mendengar penjelasan kami tadi mengenai keutamaan sedekah dengan memberi makan orang yang berpuasa, apakah Anda masih mau menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini? Semoga pembahasan ini bisa menjadi pelecut semangat untuk segenap kaum muslimin agar lebih bersemangat dalam memperbanyak amalan kebaikan di bulan Ramadan. Amin.